Dari buku Ende. Puji Jehovah sangat sungguh manusia. Udah dikirim di grup, kita nyanyikan. Puji Jehovah sangat sungguh manusia. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, buat kelewatan kasih-Mu yang senantiasa memberkati kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, pada kesempatan yang baik ini, kami akan melakukan pertemuan perkuliahan kami secara khusus kepada Bapak dosen kami, memberikan kepada beliau kesehatan, rezeki dan panjang umur, agar beliau mampu dalam mengaplikasikan ilmunya kepada kami seluruhnya mahasiswa-mahasiswa setiap sekolah. Kami juga ya Tuhan, Engkau berkati kepada kami kesehatan, Engkau berikan kepada kami panjang umur ya Tuhan, agar kami mampu melanjutkan seluruh pertemuan perkuliahan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih. Ya, kalian tentu sudah sudah lega ya, karena sudah mendengar khotbah tentang marilah kepadaku yang berbadan berat ya. Ya, berbadan berat atau berbeban berat. Berbadan berat ya. Kalau berbadan berat nanti hanya kami sama dia ini. Tapi yang berbeban berat mungkin semua ya. Tapi sudah lega kan? Sudah lega ya. Baguslah. Kalau sudah lega, saya baca dulu nama-nama kalian. Ada beberapa nama yang sudah masuk tadi pagi karena mereka permisi untuk penelitian lapangan mata kuliah pastoral sosial ke Sigarang-Garang, Sigarang-Garang ke Banjahe. Di sana semua orang garang-garang. Makanya mereka duluan karena garang, yaitu si Eninta, Puja, Regina, siapa lagi nih? Vindi. Itu sudah duluan mereka tadi kuliah pagi. Nah di luar itu saya baca ya, Rinaldi, kemudian Angelia, ya, Angelia ya, Anoi, Ari, Bruri, hadir ya, pergi bersama Bruri Poselimo ya, Bruri, Dorcas, Esther, Rizka, Helen,
Gentleman keberatan nih Pak, daging. Hah? Gentleman keberatan dagingnya. Daging, Bisa masuk. dagingnya. Terjemahan, ini terjemahan bebas pamatangna. Daging. Oke. Campak ya. Campak itu menular. Makanya jangan kena angin dia, jangan kena angin, jangan kena matahari. Kalau dulu di kampung itu dikasih apa namanya badak ya, badak supaya keluar gas dari perutnya, atau air kelapa muda, atau gas lah yang berbau gas. Tapi jangan kasih gas itu. Berarti sakit dia ya. Iya Pak. Hickson, Hirospita, Julie Andre, Luis, Mikhail, No Friando, Okto, Francisco, Ria, Romni. Oh, satu lagi itu dia. Sardo, Syariah nih, Susanti, Tirmaida, yes ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya tadi malam sudah saya share RPS kita. RPS untuk kita pedomani bersama. Kalau ada nama-nama yang belum masuk ke laporan baca dan kelompok, silakan japri saya. Yang sudah japri itu Susanti sudah japri ya, dan sudah saya masukkan. Oke. Nanti karena dia 5 kelompok. Kalau ada kelompok 6 yang dulu, dia saya masuk satu-satu saya bagi ke kelompok yang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi Susanti itu sudah saya masukkan ke kelompok Susanti. Masuk kelompok ini kelas B ya? Kecil. Susanti kelompok 4. Kelompok 4. Nah, kemudian di ini sambil di tangannya. Absen. Di RPS itu sekarang kita kan menggunakan RPS, rencana pembelajaran semester, karena ini tuntutan KKNI. Nanti turunan RPS ialah silabus, turunan silabus ialah SAP, Satuan Acara Pengajaran. Nah, silabus itu makanya di bawah dia itu turunannya dari RPS. Dalam penilaian itu sudah ada rubrik penilaian. Kalau untuk laporan baca yang dinilai nanti ialah sistematika, penggunaan bahasa yang baku, kejelasan isi materi, lalu menyimpulkan. Bagaimana kalian menyimpulkan dari laporan baca itu? Baru untuk paper sama dengan yang di atas, sistematika, penggunaan bahasa baku, kejelasan isi materi dan menyimpulkan. Lalu ketika kalian mempresentasi di depan, yang dinilai ialah penyajian. Bagaimana penyajiannya, persiapan. Lalu urutan materi, sistematika penyampaian. Baru penggunaan alat bantu atau media lain. Kalau misalnya pakai PPT, silakan. Atau nomor 2 itu naskah presensi, kesesuaian dengan proposal atau makalah. Lalu komposisi slide, kalau pakai slide itu tadi PPT. Lalu pemaparan itu penggunaan bahasa baku atau kejelasan isi presensi. Lalu sikap penyampaian materi dan penampilan. Jadi nanti dinilai juga bagaimana sikap kalian dan penampilan kalian waktu presensi.
Ini yang dinilai nanti akan kita laksanakan. Lalu dalam silabus ini pernah kita tidak masuk pada acara wisuda September yang lalu, sehingga kita harus mencari pengganti nanti. Dan akhirnya kita seharusnya sudah laporan baca hari ini, maka minggu depan akan dilaksanakan laporan baca. Itu soal RPS dan judul-judul daripada materi kelompok sudah ada. Silakan dipelajari dan dicari bahannya dan dikerjakan bersama. Oke, ada pertanyaan soal RPS dan silabus ini? Tidak ada ya? Ya. Nah, kita akan tetap UTS tanggal 21, lalu nanti setelah itu baru laporan baca 2. Jadi tanggal 14, ini sekarang tanggal berapa? 7. Minggu depan laporan baca, minggu berikutnya baru UTS tanggal 21. Baru laporan baca 2 seterusnya. Jadi dia bergeser. Nanti akan kita cari solusi bagaimana kita mengganti yang kemarin. Karena ini saja, dengan mengatur seperti ini kita harus UTS itu tanggal 23 UAS 23 Desember. Nah, itu pun kita laksanakan, tetapi tidak masuk kelas nanti. Tetap akan berakhir tanggal 16 Desember karena perkuliahan kita 16 Desember sudah tutup. Itu terakhir. Setelah itu nanti baru kalian kirim UAS kalian setelah 16 Desember. Jadi tidak masuk lagi. Dengan catatan itu kita masih berutang satu kali lagi pertemuan untuk sampai ke 16 Desember. Nanti mungkin kita akan bahas 2 sekaligus dalam satu pertemuan daripada mencari waktu untuk mengganti. Nanti bagaimana caranya nanti kita akan bicarakan setelah UTS. Gitu ya. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ini sudah ada pemberitahuan Helen ya, karena kebetulan saya lagi sakit. Kita akan membahas sejarah gerakan ekumene di Asia. Sekarang gerakan ekumene di Asia. Kita telah belajar bagaimana gerakan ekumene di dunia, lahirnya konferensi kekebalan Injil 1910 di Edinburgh, dan kemudian lahirlah WCC 23 Agustus 1948. Itu sudah kita belajar. Lalu kita belajar sejarah berdirinya PGI 25 Mei 1950. Sekarang kita belajar bagaimana pergerakan ekumene di Asia. Nanti dalam buku Kapilon yang ini, karena ini tidak dicetak ulang lagi, makanya saya copy kemarin dulu ya waktu sekolah. Dan ini juga diulas oleh Christian de Jong dalam buku ini. Kita akan belajar nanti soal bagaimana sejarah ekumene di Asia itu. Dari pemaparan yang disampaikan oleh Kapilon dalam buku ini dan diulas oleh Christian de Jong, setidaknya ada 4 faktor yang membuat gerakan ekumene di Asia lahir. Jadi ada 4 faktor yang menurut Kapilon. Faktor yang pertama menurut Kapilon ialah pengaruh nasionalisme di Asia. Pengaruh nasionalisme di Asia. Ini dimulai tahun 1905. Gerakan nasionalisme di berbagai belahan Asia muncul. Ini akibat Rusia dikalahkan oleh Jepang kala itu.
mulai Jepang berkuasa dan Asia dikuasai oleh Jepang. Dan akhirnya orang-orang Asia melihat tanpa kesatuan nanti Jepang ini bisa mendominasi Asia. Akhirnya mulailah nasionalisme terbangun di setiap daerah atau setiap negara, termasuk Indonesia. Mulailah muncul gerakan pemuda. Biasanya gerakan-gerakan nasionalisme itu muncul dari pemuda. Kita kan dari Sumpah Pemuda ya, 24 Oktober 1928. Mulailah muncul gerakan nasionalisme, Bung Tomo, lalu nanti sampai pergerakan kemerdekaan. Di negara-negara lain nanti juga dipengaruhi oleh gerakan-gerakan pemuda yang disebut dengan WS. Itu nanti apa namanya yang WSCF, World Student Christian Federation, atau YMCA, yang Men Christian Association, atau yang menjadi cikal bakal GMK nanti di Indonesia. Itu gerakan-gerakan nasionalisme yang bermunculan di setiap negara, termasuk Indonesia. Itu faktor yang pertama menurut PK Pilon yang membuat cikal bakal lahirnya gerakan ekumene di Asia. Yang kedua menurut PK Pilon ialah pengaruh pekabaran Injil. Pengaruh pekabaran Injil. Konferensi PI Edinburgh 1910 itu sangat besar pengaruhnya bagi gerakan ekumene di Asia. Dengan hadirnya atau dengan adanya konferensi PI pertama di Edinburgh itu 1910, maka mulailah bermunculan di Asia gerakan-gerakan National Missionary Council. National Missionary Council. National Missionary Council. Di Asia sudah mulai didirikan karena itu keputusan Edinburgh kemarin kan, setiap nasional atau negara-negara atau wilayah-wilayah membentuk National Christian Missionary Council. Asia membentuk. Nanti National Missionary Council ini akan berubah menjadi National Christian Council. Jadi dari organisasi misi nasional menjadi dewan Kristen nasional. Jadi ini yang berubah dari organisasi misi menjadi organisasi lembaga Kristen. Itu yang kedua, faktor pengaruh pekabaran Injil. Jadi pekabaran Injil itu sangat mempengaruhi gerakan nasionalisme di Asia. Lalu yang ketiga ialah faktor pengaruh agama-agama lain. Pengaruh agama-agama lain. Kita tahu bahwa di Asia selain Filipina, agama Kristen itu minoritas. Filipina yang banyak Kristen kan. Kalau negara-negara lain di Asia minoritas. Mulai dari Cina, Tiongkok, Indonesia, mana lagi? Kamboja, Burma, Jepang, itu kan sedikit Kristen. Dan akhirnya mereka sadar dengan minoritasnya muncullah semangat kebersamaan untuk bersatu
umat Kristen yang ada di Asia ini, supaya mereka kuat menghadapi agama-agama bukan Kristen, misalnya Buddha, Hindu, Konghucu, Islam, perlu dihadapi. Selain agama-agama lokal juga perlu dihadapi oleh orang-orang Kristen di Asia. Ini karena pengaruh agama-agama lain berkembang di Asia. Lalu faktor keempat ialah pengaruh Alkitab. Di awal sudah sampaikan hanya 17-24 ini, Omnes Unum Sing sangat kuat memengaruhi pikiran-pikiran orang Kristen untuk bersatu, bersama. Sekali, lebih kuat dia dari suara aku. Ada mungkinnya apa? Apa namanya ada? Itu kan lepas, ada plastik gitu. Harus dibuka ya, biar jangan bunyi dia. Itu yang keempat, faktor Alkitab. Nah, karena semboyan Ut Omnes Unum Sing itu menjadi semboyan dari pergerakan mahasiswa Kristen dunia. World Christian, World Student, dari semboyan dari World Student, World Student Federation. Apa namanya? World Student Christian Federation. World Student Christian Federation. Ini semboyan WSF. Dan nanti ini menjadi YMCA. Nanti ini cikal bakal GMKI ya. World Christian Federation, World Student Christian Federation, WCSF. Itu pengaruh Alkitab. Ajaran ini terus dikumandangkan Ut Omnes Unum Sing supaya mereka menjadi satu. Nah, dengan adanya WSF di seluruh negara-negara di Asia, misalnya lahirlah WSF di Tokyo, WSF di Peking, WSF di regional-regional lain. Artinya ada di Tokyo Federasi Kristen, mahasiswa Kristen Jepang, Federasi mahasiswa Kristen di Peking atau Beijing ya, ada. Dan ini nanti memengaruhi lahirnya gerakan okumene di Asia. Itu 4 faktor menurut PK Pilon dalam buku ini. Nah, PK Pilon juga menambah ada 3 faktor lain yang memengaruhi lahirnya gerakan okumene di Asia. Selain yang 4 faktor tadi, ada faktor lain. Ada 3 faktor lain. Yang pertama faktor lain itu ialah pengalaman Perang Dunia Kedua. Pengalaman Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, semua bantuan Barat yang ada di Asia dihentikan. Baik itu logistik, makanan, sandang pangan ya, dihentikan. Nah, kalau dihentikan bantuan Barat ke Asia, padahal waktu itu Asia sangat membutuhkan bantuan-bantuan Barat, maka kemungkinan besar Asia akan kolap, hancur.
Nah, melihat itu peluang yang bisa menyelamatkan umat Kristen di Asia ialah gerakan ekumene, menyatu. Itu faktor lain. Kemudian gereja-gereja pribumi saat itu tidak bisa membantu warga jemaatnya untuk bertahan hidup pada pasca Perang Dunia Kedua. Biasanya kan mereka hidup dari bantuan sending atau lembaga-lembaga luar. Karenanya butuhlah mereka kerjasama gerakan ekumene. Yang kedua ialah faktor dekolonisasi. Ada faktor munculnya dekolonisasi. Dekolonisasi artinya penjajahan baru menggantikan imperial yang lama. Misalnya Jepang menjadi penjajah menggantikan Belanda. Di negara-negara lain pun begitu. Jajahan Inggris digantikan oleh jajahan penjajah lain. Malaysia misalnya, Singapura dijajah oleh negara lain yang bukan lagi Inggris. Kita Belanda hengkang lalu dijajah oleh Jepang. Dengan demikian kalau nanti ada penjajah baru di Asia, bagaimana orang Kristen? Butuhlah kerjasama, kesatuan umat Kristen di Asia ini. Jadi dekolonisasi ini menjadi faktor pemicu untuk lahir gerakan ekumene. Lalu faktor ketiga ialah munculnya kesadaran bahwa DGD sangat dikuasai oleh Eropa atau Barat. Nah, kalau kita ingat konferensi pertama PI Edinburgh itu, dari 135 peserta hanya 7 orang Asia. Dan ketika ditetapkan tanggal 23 Agustus 1948 DGD, Dewan Gereja Sedunia, Asia itu sedikit. Makanya yang berpengaruh di Dewan Gereja Sedunia itu orang Eropa, Barat. Nah, makanya setiap program-program atau keputusan-keputusan itu banyak dikuasai atau ditentukan oleh gereja-gereja Barat. Gereja-gereja Asia ini tidak diperhitungkan karena tidak ada powernya. Kita ini hanya mereka support. Mereka anggap kita underdevelopment country, negara-negara yang berkembang yang tidak punya apa-apa. Jadi Barat itu sangat kental menguasai Dewan Gereja Sedunia. Itu muncul kesadaran kalau begitu kita di Asia buka aja lah gerakan ekumene supaya kita punya gerakan ekumene Asia, tidak hanya bernaung ke WCC, Gereja Sedunia. Itulah yang membuat semangat lahirnya gerakan ekumene di Asia. Nah, nanti setelah konferensi dunia tentang pekabaran Injil itu, maka mulailah di negara-negara Asia bermunculan gerakan-gerakan misionar. Tadi sudah saya katakan itu dari National Missionary Council itu dipelopori oleh John Mott. Hasil daripada konferensi Edinburgh itu, maka John Mott mencoba mendirikan di berbagai negara-negara termasuk Asia yang ini National Missionary Council, akhirnya tim National
Missionary Council ini berubah menjadi National Christian Council. Menjadi kayak kita, kayak PGI-nya. National Christian berarti Persekutuan Gereja-Gereja Nasional. Kita PGI. Di setiap daerah nanti di Asia bermunculanlah National Christian Council. Itu karena dipelopori oleh John Mott. Dia datang ke Asia, memberikan prakarsa, mendirikan National Council atau National Missionary Council atau National Christian Council. Sehingga nanti setiap negara lahirlah National Christian Council. Misalnya nanti kalau di Tiongkok, di India, di Jepang ada nama-nama mereka. Misalnya di Tiongkok namanya National Christian Council 1922. Di Tiongkok ini lahirlah National Christian Council (NCC). Lahir di situ. Artinya berarti sudah ada kesadaran untuk membentuk gerakan nasional, persekutuan gereja-gereja nasional. Itu di Tiongkok. Kemudian lahir juga di India. Di India namanya CSI. Christian Council of South India. CSI. Itu CSI itu sangat banyak pengaruhnya nanti. Christian Council in South India. Church of South India, CSI, Church of South India. Gereja-gereja di India Selatan. Church of South India, di gereja-gereja India Selatan. Yang paling lama dulu ketuanya itu ialah King Rajaratnam, Dr. King Rajaratnam. Itu lama sekali, Dr. King Rajaratnam. Nanti kalau kalian searching dia di internet, ini terkenal di India dulu. Dia membuka Gurukul Lutheran College, teologi GLTC, Gurukul Lutheran Teologi College di Chennai. Dulu namanya Madras itu India Selatan. Sekarang berubah menjadi namanya Chennai. Dia itu dulu menjadi principal of GLTC, Gurukul Lutheran Theological College. Itu didirikan oleh Dr. King Rajaratnam. Saya hampir 2 bulan di sini. Itu bicara soal mission in Asia. Bagus, sekolahnya bagus. Kalau kalian mau studi di sana enak. Sekolahnya bagus. Tapi ya sekelilingnya namanya orang India kan. Ya lebih apalah dari kita lebih beradab sebenarnya lebih sedikit. Sana ya klakson tidak ada henti-henti di sana. Semeraut. Polisi belakangan datang setelah selesai masalah. Selalu terlambat datang. Tapi nanti kalau kalian punya kesempatan, pergilah ke India Selatan. Karena di situlah dulu Thomas meninggal. Si Thomas, Rasul Yesus ya. Nanti ada di situ gereja Martoma namanya, gereja Katolik. Di tengah-tengah gereja itulah kuburan Thomas, murid Yesus. Lalu ada nanti gunung namanya Gunung Martoma, Mount of Martoma, Gunung Thomas. Dia diselamatkan oleh orang-orang penduduk lokal di sana. Ada Pantai Thomas juga, Pantai Thomas. Bagus. Enak mengunjungi mereka, spot-spot itu. Walaupun di sampingnya banyak sekali tadi yang jurangnya antara yang kaya dan yang miskin, kita lihat nanti dengan Dalit people. Dalit people itu adalah out of caste, di luar kasta. Kalau misalnya suku Brahma menikah dengan suku Waisya itu dikeluarkan,
atau suku Ksatria menikah dengan Sudra itu dikeluarkan. Lalu mereka yang dikeluarkan itu disebut dengan Dalit. Dan inilah yang banyak Kristen. Dalit. Akhirnya lahirlah nanti Dalit teologi Dalit. Nanti kalian membahas teologi Dalit di India, itu banyak yang membahas teologi Dalit teologi. Sama seperti di Alkitab, ada juga kan kalau dia bukan menikah sama orang Yahudi, dia dikeluarkan kan? Dikeluarkan menjadi orang apa? Orang apa mereka kalau dikeluarkan? Misalnya dari suku Ruben, dia tidak menikah dengan suku Israel, dia menikah misalnya suku Moab atau suku orang Palestina, maka mereka dikeluarkan dari suku orang Israel menjadi Samaria, menjadi orang Samaria. Makanya orang Samaria itu selalu diidentikan adalah orang-orang yang out of caste, dibuang dari suku orang Israel. Dan orang Samaria itu nanti yang berada di Israel Utara, yang menyembah Tuhan di mana? Di Gerizim. Kalau Israel Selatan itu orang-orang Yehuda yang masih tunduk kepada Abraham, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, menyembah Tuhan di mana? Yerusalem atau Shiloh. Lalu nanti bagaimana antara Gerizim dan Yerusalem dipersatukan? Lalu Yesus berkata, nanti kalian menyembah Tuhan bukan lagi di Gerizim, bukan lagi di Yerusalem, tapi menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadi engkau bukan lagi mengatakan aku menyembah Tuhan di Gerizim, aku menyembah Tuhan di Yerusalem, tapi engkau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, bukan lagi di Yerusalem, bukan lagi di Gerizim. Oh, belum baca itu ya, nantilah kalian baca di Yohanes ya. Nah itu, jadi di India pun ada out of caste, Dalit. Tapi dengan lahirnya CSI, maka itu gerakan yang sangat mempengaruhi gerakan okumene di Asia. Karena walau di India hanya 20% Kristen, Islam itu 25%, selebihnya agama Hindu, tapi 20% mereka itu lebih banyak dari kita. Coba bayangkan 20% dari 1 miliar, berapa itu? 200 juta kan? Penduduk Indonesia berapa? Iya, jadi penduduk Kristen di sana bisa menutupi kita. Penduduk Indonesia. 25% penduduk India itu Kristen Islam. Berapa juta itu? Hampir 300 juta kan? Iya kan? Makanya sebenarnya Indonesia selalu mengatakan umat Islam terbanyak di dunia Indonesia. Sebenarnya salah. Yang paling banyak di mana? India. Cuma di India mereka minoritas. Di Indonesia kita mayoritas. Makanya selalu kita mengklaim penduduk terbesar Islam di dunia ialah, padahal salah itu. Kalau dari segi kuantitas, yang paling banyak Islam di dunia bukan di Arab, bukan di Indonesia, tapi di mana? India. Jangan kalian salah. Cuma tidak mau mereka mengatakan itu, karena di sana mereka minoritas. Di Indonesia mayoritas. Maka selalu data sensus kita selalu ditekan. Kristen hanya 9%, lalu Islam itu 92%, itu 90%. Supaya kita tetap mengklaim diri penduduk Islam terbesar di dunia. Padahal enggak. Kalau di segi jumlah kuantitasnya tidak bisa kita kalahkan India. Itu. Nah ini data, makanya Kristen di CSI tadi itu sangat mempengaruhi gerakan okumene di Asia. Ini yang kita lihat CSI, kesadaran gerakan okumene sangat besar dipengaruhi oleh CSI, Church of South India. Nah kemudian dengan lahirnya, tadi saya katakan ini Dewan Misionari Nasional dan Dewan Gereja-Gereja Nasional, National Christian Council, maka mulailah
tumbuh semangat-semangat untuk menyatukan orang-orang Kristen di Asia. Mulailah sebuah gerakan di Filipina, pertemuan yang diketuai oleh RB Manikam. Mulailah menggagas sebuah organisasi dengan nama East Asian Commission. East Asian Commission yang diketuai oleh RB Manikam di Filipina. Lalu disuruhlah mereka mengadakan pertemuan-pertemuan membahas penyatuan gerakan ini. Akhirnya mulailah diadakan pertemuan di Parapat. Pertemuan di Parapat itu tanggal 17 sampai 27 Maret. 17 sampai 27 Maret itu di Penanganan Center dan Parapat. Maret 1957 ya. 1957. Mulailah mengadakan pertemuan di Parapat untuk menyatukan pendapat seluruh gereja-gereja atau umat Kristen yang ada di Asia. Lalu pada saat itu namanya belum ada kepastiannya apa namanya, nama persekutuan itu. Lalu pada Mei 1959 itu sekitar 24 Mei 14 sampai 24 Mei 1959 di Kuala Lumpur Malaysia dibuatlah nama dari persekutuan ini dengan nama East Asia Christian Conference. East Asia Christian Conference. East Asia Christian Conference, ACC. Lalu kemudian nama ini diperbaharui lagi pada sidang raya 1973. Pada 1973 berubahlah ACC menjadi CCA, Christian Conference of Asia. Itulah makanya namanya CCA, Christian Conference of Asia.
Nanti boleh kalian baca lebih dalam bukunya PK Pilon dan bukunya Christian de Jong soal sejarah ini ya. Lalu mulai sejak 1973 CCA menjadi organisasi yang resmi dalam gerakan ekumene di Asia. Nah, dalam pergerakan ekumene di Asia ini menarik karena yang bergabung di gereja si Asia ini tidak hanya gereja-gereja Protestan, tetapi CCA ini diikuti oleh Kristen Protestan dan Ortodoks, gereja Ortodoks. Kalau Katolik belum ya, karena pada waktu itu kan 1959 itu belum ada Konsili Vatikan kedua. Konsili Vatikan kedua kan 1962, sehingga Katolik waktu itu masih menutup diri dengan gerakan ekumene. Tetapi pada tahun ini, pada peresmian misalnya CCA itu, gereja-gereja Ortodoks sudah masuk di dalamnya. Dan selain itu yang menarik lagi dalam CCA ini, yang masuk dalam menjadi anggota CCA tidak hanya Asia, tapi juga Pasifik, Asia Pasifik. Kan ada banyak tempat yang tidak tahu kita menentukan apakah dia Eropa, apakah dia Asia, apakah dia Afrika. Misalnya Selandia Baru, Australia, Iran, Turki masuk mana? Tidak tahu kita kan? Karena ini perbatasan. Australia lah. Kalau siapa yang penggemar bola dikategorikan ke daerah mana? Eropa, Amerika, atau Asia? Asia. Tapi dia menjadi Asia Pasifik. Makanya kita nggak pernah masuk ke juara dunia. Bertemu dengan Australia kalah terus. Kita masih 2 langkah, Australia 1 langkah. Kan itu. Lebih cepat mereka berlari. Apalagi mental kita, mental berkelahi. Tengoklah Persebaya dengan Arema kan. Mati 200 sekian kan. Kalah Persebaya, datang penontonnya mau ditumbuknya pemainnya kan. Akhirnya dikirim gas air mata, tembak kan. Lalu keluarlah, buka pintu terbuka hanya 1, diinjaklah semua. Belasan tahun itu yang mati itu, belasan tahun. Ya dia lari-lari, jatuh mungkin diinjak, semua ingin hidup kan, tapi dia mematikan orang. Mental kita gitu, membuat orang mati bangga. Nah, itu. Jadi memang penonton itu lebih kejam daripada pemain. Komentarnya lebih hebat seorang pemain kan. Makanya lebih baik menonton dari rumah, lebih safety kan, lebih safety. Kalaupun kalian nanti marah sama pemainnya, paling kalian tumbuk dinding juga, atau kalian tendang televisinya kan, supaya ganti kan. Karena yang kita tonton tabung kan, biar ganti yang flat, yang lebih lebar kan, supaya bisa smart TV kan. Kalau yang tabung kan nggak smart TV. Jadi alasan tak kalah, kenapa kau pecahkan? Dia kalah Persebaya kan ini. Padahal supaya ganti yang jadi smart TV kan. Kalau smart TV kan sudah enak, bisa kita nonton dari handphone tampil di sana gitu kan. Kalau tabung nggak bisa, menggantinya pun harus begini. Atau ambil sapu. Karena nggak ada remote-nya kan, ambil sapu. Itu lari ke sana ya. Nah ini yang menarik. Jadi Asia Pasifik. Makanya nanti jangan heran masuk ke CCA ini masuk Iran, Selandia Baru, Australia masuk menjadi anggota daripada CCA ini. Nah, anggota CCA sekarang itu sudah ada 17 persekutuan gereja-gereja nasional kayak PGI, 17 National Council.
17 National Council. Jadi ada persekutuan gereja-gereja nasional 17 dari 21 negara. Itu anggota CCA sekarang 21 negara dan anggotanya 17 persekutuan gereja-gereja nasional dan 101 denominasi. 101 denominasi dari 21 negara di Asia Pasifik. Nah ini luar biasa. Ini sudah hampir lebih banyak dari gereja-gereja di dunia, Pak. Gereja-gereja dunia kemarin 147 anggota gerejanya, 147 negara. Kita sudah 27 negara. Nah ini yang kita lihat menarik dari gereja-gereja di Asia ini. Dan yang terbanyak gerejanya pastilah di Indonesia kan. Paling banyak gereja-gerejanya di Indonesia. Lalu India pun banyak nama-nama gereja di sana. Lalu di Australia tidak begitu banyak, tapi ada. Filipina juga banyak nama-nama gereja di sana. Yang sedikit ialah dari Iran. Iran itu gereja Ortodoks Armenian. Gereja Ortodoks Armenian. Jadi gereja Ortodoks Armenian ini adalah salah satunya gereja yang masih memakai bahasa Ibu Yesus. Pakai bahasa Aram. Dan di Alkitab juga masih banyak bahasa Aram yang dipertahankan. Apa contohnya bahasa Aram di Alkitab yang dipakai Yesus dalam kehidupannya waktu itu? Apa? Talitakum. Itu ya salah satu talitakum. Selain itu ada Maranatha. Maranatha artinya kita berharap Tuhan segera datang. Biasanya itu pada masa-masa Advent ya, Maranatha. Kalau Maranatha pertama sudah datang, Yesus datang lahir di Bethlehem menjadi manusia. Tapi Maranatha kedua, Advent kedua, maksudnya Advent di mana Yesus datang kedua kali, bukan lagi lahir dalam bentuk manusia. Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan ya, jadi bukan lahir lagi di Bethlehem. Itu Maranatha kedua. Tapi sering kata Maranatha ini disalah artikan oleh para pendeta atau ya para pendeta lah. Biasanya gereja-gereja sematik mengartikan salah soal Maranatha. Misalnya mereka memberikan berkat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus berkati saudara hingga Maranatha. Kalau hingga Maranatha itu membatasi berkat itu pada Yesus datang kedua kali atau pertama kali. Padahal berkat itu sampai selama-lamanya. Jadi jangan katakan nanti kalau kalian sudah pendeta hingga Maranatha. Memang enak didengar, tapi salah dalam teologi. Gitu. Jadi jangan pateng-tengan seperti itu. Apalagi kan anugerah Tuhan Yesus Kristus kasih Allah Bapa persekutuan Roh Kudus berkati saudara hingga Maranatha. Haleluya. Tambahnya lagi kan. Ya, tambah lagi karena banyak sekarang orang berdoa kan dalam nama Yesus kan berdoa haleluya 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 amin. Kan tambah-tambahkan itu tidak enak didengar tapi tidak teologis. Gitu ya. Jadi hati-hatilah, banyak ajaran yang sesat tapi tidak teologis. Enak didengar tapi tidak teologis. Apalagi yang pendeta itu kan, haleluya haleluya haleluya. Saudara-saudara, gitu kan. Akhirnya kena tegur juga kan. Dia mengatakan begini ya akhirnya ditegur juga. Teguran keras kan dari sinode mereka kan. Padahal dia pendeta yang inspirasional kan. Mungkin kalian pun banyak nonton videonya. Tapi sekarang mungkin sudah mulai jijik melihatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kan? Saudara-saudara ingin jika jatuh juga dia. Nah itu dari Iran. Ada lagi kata ya Abba, ya Bapa. Itu bahasa Arab. Atau Rakbuni, ya guru, ya. Bahasa Arab. Eloi Eloi lama sabaktani.
walaupun itu juga dalam bahasa Ibrani. Banyak itu bahasa Aram yang dipelihara atau digunakan dalam kitab suci. Itu bahasa ibu Yesus. Jadi kalau kalian ingin seperti Yesus pakai bahasa ibunya, pergilah ke gereja Armenia di Iran. Di Iran. Dan di Iran itu kalau di Islam itu aliran Syiah juga, Syiah, keluarga Muhammad. Iran. Karena Irak memang itu peterus perang kan? Iran. Dari Iran lah, kalau Iran itu tadi Armenia ya. Dari Irak itu ialah kampungnya Abraham. Dulu, sekarang nggak lagi. Karena dia sudah keluar dari Ur Kasdim menuju tanah Kanaan. Ur Kasdim itu Irak dulu. Makanya waktu perang dulu Amerika dengan Irak, datang orang Irak, kalian dikutuk oleh Tuhan karena kalian telah membom kampungnya nenek moyang kalian Abraham. Betul dulu, tapi mereka nggak baca Abraham sudah pergi dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Jadi bukan kampung Abraham lagi itu. Itu kampungnya Saddam Hussein. Makanya Amerika bom karena tidak ada lagi si Abraham di situ. Si Abraham udah pindah kampung dia ke tanah Kanaan. Itu dulu mereka katakan. Dikutuklah kalian karena kalian membom kampungnya Abraham, bapak orang percaya katanya. Kata Amerika dulu itu, sekarang nggak di situ lagi dia. Gitu ya. Kalau tahu-tahu sejarah ini enak. Tapi nanti kalau melebar lagi kita diskusikan soal agama dan ini suku. Mereka kan mengatakan benci sama orang Israel kan? Mereka. Kita nggak pernah benci sama suku apapun. Tetapi mereka nggak sadar kalau mereka mengakui Ibrahim berarti kan Abraham kan? Itu suku apa itu? Nggak mungkin suku Arab kan? Abraham itu suku apa? Ya Israel. Jadi kalau mereka ganti pun Ibrahim, Israel itu. Nggak mungkinlah si Ibrahim dulu pada zaman itu Abraham pakai bahasa Arab. Pakai bahasa apa? Bahasa Ibrani. Bereshit haaretz samayim kan gitu kan. Tidak dia katakan Allahu Akbar misalnya. Gak ada. Karena dia nggak pernah pakai bahasa itu. Mulai mengerti ya, kalau kalian mau diskusi nanti dengan mereka begitu. Gak pernah lah Ibrahim jadi suku Arab. Tetap itu jadi Israel. Lalu selalu mereka mengklaim ulangan 18. Hati-hati kalian nanti menggunakan kalau mereka menyerang kalian dengan ulangan 18. Tolong baca dulu. Sebentar kita lari dulu sedikit diskusi. Ulangan 18. Apa isinya? Seorang lagi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Apabila firman-Mu dalam dunia, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Ya, seorang nabi akan dibangkitkan dari antara saudara mereka. Saudara orang Ibrani, orang Yahudi siapa? Ruben, Gad, Simeon, Issakhar, kan dari situ kan? Itu kan saudaranya. Maka akan dibangkitkan seorang nabi dari saudaramu. Kalau saudara dia Lewi, maka saudaranya Yuda, Benjamin, Issakhar, Sebulon, Benjamin, kan itu. Lalu mereka katakan, saudara itu maksudnya bukan si Ibrahim. Anak si Ibrahim siapa? Ishak dan Ismail. Jadi saudara si Ishak siapa? Ini diangkatlah dari suku Ismail. Mana mungkin? Tidak mungkinlah dari saudara Ismail. Karena Tuhan mengatakan dia tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Tapi siapa? Dari saudara Ishak siapa? Ya, Yehuda. Maka tumbuhlah tunas dari Isai.
Itulah saudara dari saudara dari orang Israel, dari Isa, bukan dari Ismail. Nah ini kalau kalian berdebat nanti di situ banyak sekali. Kebetulan saya bukan Islamologi ya. Nanti dalam Islamologi, kalian udah tamat Islamologi kan? Sudah dibicarakan itu kan? Debat-debat seperti itu kan? Sudah dibahas itu, debat-debat seperti itu. Gak tajam. Waduh. Itu masih satu ayat yang saya buka. Belum lagi Habakuk 3 ayat 3. Coba baca dulu Habakuk 3 ayat 3. Ini ayat-ayat ampuh yang mereka serang ke kita. Harus kalian siap membaca itu. Apa itu Habakuk 3 ayat 3? Allah datang dari negeri teman dan Yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian. Allah datang dari negeri teman. Jadi Yang Maha Kudus dari gurun Paran. Nah jadi kalau dikatakan Allah datang dari negeri teman, mereka katakan itu dari teman itu ialah Jazirah Arab sekarang. Jadi Allah datang dari Jazirah Arab, Yang Maha Kudus dari gurun Paran. Itu Jazirah Arab. Lalu kalau betullah itu Allah datang dari dari negeri teman. Lalu saya katakan sama mereka, ini karena debat ya di ruangan saya waktu itu. Saya katakan sama mereka begini, Allah datang dari negeri teman. Allah kan Tuhan kan, Yang Maha Kudus dari gurun Paran. Pertanyaan saya bilang, apakah Muhammad itu Allah? Gak bisa dia jawab. Kalau ada di Al-Quran bahwa Muhammad itu Allah, cocoklah Habakuk 3 ayat 3 kepada Muhammad. Tapi yang datang apa? Allah, bukan Nabi. Yang Maha Kudus dari gurun Paran, apakah si Muhammad Maha Kudus? Enggak. Dia sendiri pun belum jamin masuk surga kok. Masih didoakan kan? Ya Allah terimalah Nabi kami di sana. Udah masuk? Belum. Sampai sekarang. Kita nggak pernah kita doakan Yesus masuk surga. Karena apa? Dialah penghuni surga itu. Makanya kita tidak pernah mendoakan Yesus. Tapi mereka masih mendoakan itu. Lalu marah loh dia sama saya. Marah. Saya bilang, saya tadi sudah katakan, ketika kita dialog, datang kau ke rumah saya orang Kristen, tinggalkan iman Islammu di sana dan dengarkan Kristen berbicara. Kalau kalian mau nanti berdialog, datang ke rumahmu, harus katakan itu. Jangan dipaksakannya mengerti Kristen dari sudut pandang Islam. Itu berkelahi kita. Tapi biarkan kita berbicara atas nama Kristen, mengajari dia yang bertanya tentang Kristen. Jangan dia memaksa kita mengerti Kristen dari sudut pandang Islam. Berkelahi. Lalu dia bilang, berarti kau mengatakan bahwa Muhammad itu bukan Allah. Bukan aku yang mengatakan, kau. Iya kan? Hanya teks yang saya baca. Allah datang dari negeri. Apakah Muhammad Allah? Dia katakan tidak. Berarti Muhammad bukan Allah. Saya bukan mengatakan, kau yang mengatakan. Tunjukkan di Al-Quran mana Muhammad Allah. Tidak ada. Jangankan begitu. Berfirmanlah Allah kepada Muhammad. Ada itu di Al-Quran. Sekali pun tidak pernah. Itu. Makanya kalau dibuat dengan Islam harus hati-hati. Baca banyak buku. Jangan nanti kalian yang kalah, peok kalian. Dihabiskan buku kalian kan. Jadi harus hati-hati. Banyak ayat-ayat Alkitab nanti. Belum lagi yang lain-lain. Karena saya bukan orang Islamologi, saya tidak sampaikan hari ini ya. Hanya tadi buka sikit-sikit aja. Kalau mau datang, mau buat lebih dalam, nanti datang ke ruanganku. Karena ini bukan kelas Islamologi, ini kelas ekumenika. Nah itu gereja Iran, gereja Armenia, Ortodoks. Dan ada di Jepang, gereja Kristen Korea di Jepang, Nihon
Trishuto Kyodan, Gereja Kristus Bersatu di Jepang. Nippon Seikokai, Gereja Anglikan Episkopal di Jepang. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu kan gitu kan. Tapi diulang arigato gozaimasu. Karena kan dojo-san, dojo gitu kan. Ngerti kalian apa itu? Enggak tahu. Dojo-san. Jadi memang enak bahasa Jepang ini. Lebih banyak bahasa Jepang kita tahu daripada bahasa Belanda. Walau Belanda menjajah kita 350 tahun, tapi nggak ada sisa bahasa Belanda sama kita. Tapi Jepang 3,5 tahun menjajah kita, banyak bahasa Jepang yang kita tahu. Iya kan? Minimal kita tahu arigato. Kan arigato. Terima kasih. Kalau bahasa Belanda terima kasih apa? Nggak tahu kalian kan? Bahasa Belanda. Nggak tahu kalian bahasa Belanda terima kasih kan? Karena ya tidak diajari dulu. Itu kan danke. Sama seperti Belanda Jerman danke. Nah itu di Korea juga banyak gereja-gereja, di Laos itu ada, di Malaysia. Di Malaysia ini juga banyak, ada gereja Lutheran Injili di Malaysia. Di Malaysia itu banyak gereja-gereja Lutheran. Tapi enak orang-orang Malaysia ini. Kalau kalian berbahasa Inggris kan, eat lah, makanlah, eat lah, more lah, more. Tapi enak kalau kalian mendengar radio Malaysia, kalian minimal 3 dapat logat Malaysia bahasa Inggris, logat India bahasa Inggris, logat Cina bahasa Inggris. Kalau logat India kan ting poro here, you come here forever. Don't ting lah katanya kan. Itu orang-orang India bahasa Inggris. Forever. Jadi kalau mendengar orang India bahasa Inggris kita harus pasang. Karena kencang cepat. Gini kan. Kita pikir ini tidak, padahal iya. Mengatakan tidak kan gini. Kalau kita gini ya. Bagi mereka tidak itu. Kan gitu. You don't think lah. Oke. Itu orang India bahasa Inggris. Kita bingung. Mana yang yes, mana yang no. Jadi ketika saya di sana dulu, hampir seminggu mempelajari mereka. Apa yang bilang kawan? Kalau Malaysia karena ada lahnya enak. Come here. Close to me gitu. Close to me. Dekat lah dengan saya kan. Enak. Tapi ya kita tertawa tertidur dalam hati. Kita pun bahasa Inggris kita satu caku ya kan. Itu orang Papua Nugini pun hebat tuh. Apa yang tertulis itu bahasa Inggrisnya. Mereka bahasa Inggris tapi bahasa Inggris mereka ditulis seperti bahasa Indonesia. I come to you ditulis I come to you. To you itu bukan to you gitu. Itu bahasa Papua Nugini. Jadi bahasa Inggris tapi tulisannya seperti Indonesia. Itu paling aneh lagi. Kita baca kalau dia bahasa Inggris tanpa tulis kita ngerti, tapi ketika dia tulis kita bingung. Apanya ini? Apanya ini gitu kan? Bingung kita. Nah, itu jadi enaklah. Seringlah dengar radio Malaysia. Enak. Lalu kita bandingkan bahasa kita dengan bahasa mereka kan. Banyaklah. Itu bahasa Malaysia. Kalau Myanmar saya belum pernah ke sana. Pakistan, Sri Lanka, Thailand, Timor Leste, terakhir Timor Leste kan. Igreja Protestante La Timor Lorosai. Tapi di sana bahasa Indonesia masih bahasa nasional kedua. Di Timor Leste. Karena mereka kan bekas jajahan Indonesia, bukan jajahan, bagian dari Indonesia dulu. Kita tidak pernah menjajah mereka, tapi mereka bagian dari kita.
maka bahasa Indonesia masih available di mana-mana. Walau bahasa nasional mereka sekarang yang Portugis ya, Portugis. Nah inilah dulu sekedar pengantar gerakan ekumene di Asia. Mana tahu ada pertanyaan. Kalau tidak ada ya biar pulang kita maksudnya. Ada kira-kira yang mau bertanya atau menambah penjelasan? Nah ini hanya sekedar membangun jiwa ekumenisme. Ini saya sampaikan sekarang, membangun jiwa ekumenisme. Saya kurang tahu dari sini tadi dari ini dari USF World Student Christian Federation yang kemudian TMCA lalu lahirlah GMK Indonesia. Sebenarnya kalau kalian masih mahasiswa, ini kan semester akhir ini ya, tingkat akhir. Kalian gunakanlah tingkat akhir ini membangun jiwa ekumenisme kalian. Saya tidak tahu berapa orang yang ikut GMKI di sini. Berapa orang? Berapa orang yang GMKI? Hanya 5 orang. 5 orang. Nah itu artinya begini, kalian kehilangan kesempatan membangun jiwa ekumenisme kalian di lembaga-lembaga ekumenisme. GMKI itu lembaga ekumenisme. Di situ kita akan bertemu dengan banyak orang dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Dari USU berapa fakultas itu, dari UNIMED berapa fakultas, dari UHN berapa fakultas. Itu berarti kita bertemu dengan berbagai elemen masyarakat. Bahkan itu kesempatan kita memberitakan kabar baik kepada mereka. Sehingga GMKI cabang Medan seharusnya kita lah yang menjadi teladan bagi mereka. Forkot GMKI cabang STT misalnya Medan. Tapi terkadang saya lihat GMKI cabang Medan ini yang khususnya di STT misalnya Medan tidak mewarnai GMKI cabang Medan ini. Karena apa? Sedikit kita di sini. Di sana sedikit. Dan tidak pernah membuka diri dalam rangka memberikan ide-ide, pikiran-pikiran, diskusi-diskusi di GMK. Seharusnya di sanalah kalian bisa mengaktualisasikan diri sebagai seorang yang ekumenis. Nah, itu GMKI. Lupakan itu kalau tidak masuk. Sekarang ada PGI wilayah Sumatera Utara. Di situ ada bidang kepemudaan. Masuk aja ke sana. Supaya di sana kalian terlibat dalam aktivitas kepemudaan yang bersifat ekumenis. Karena di sana berbagai gereja masuk, ada Pentakosta, Karismatik, ada yang Arus Utama, dan seluruh gereja-gereja di Medan ini bergabung di sana. Nah dulu waktu ketua PGI, Sekum PGI-nya terpilih jadi Sekjen HKI, maka digantikan oleh Pak Bima kan dari GKPS. Ada banyak mahasiswa kita masuk ke sana. Mereka terlibat dalam kegiatan PGI, misalnya kelompoknya si Timothy Saran. Tapi sekarang nggak tahu saya apakah ada mahasiswa kita yang gabung di PGI wilayah Sumatera Utara membantu divisi pemuda. Nah kalau kalian masuk ke sana kan sudah lebih teraktualisasi diri sebagai orang yang berjiwa ekumenis. Nah mungkin kalian tidak punya kesempatan karena kalian sibuk ya. Padahal sebenarnya kalian mengontak 17 SKS sekarang kan. Daripada bengong-bengong di kamar dan di kafe-kafe, lebih baik kalian ngobrol-ngobrol di PGI misalnya. Atau tidak bisa, oke lah tidak bisa masuk ke sana karena kesibukan. Gini aja, selama mahasiswa pergilah jalan-jalan ke gereja-gereja lain. Melihat gereja-gereja lain. Supaya kalian tahu gereja ini begini ibadahnya, begini aturannya, begini imannya. Kayak tadi kan BNKP kan enak kan bahasa syahwagele gitu kan. Yaduhu, kalau amin di mereka kan yaduhu kan. Kalau kita amin, kalau mereka yaduhu gitu. Atau bilang Tuhan lawalangi kan enak kan, kita tahu bagaimana mereka menyembah Tuhan dalam bahasa Nias. Ada titik 2 di atas kan, gitu. Kita nggak ada, semuanya nggak ada pakai titik di bawah, di atas pun nggak ada. Mereka ada. Kayak bahasa Jerman kan, bahasa Jerman atau bahasa Prancis kan ada titik 2 di atas. Itu
bisa kita pelajari. Atau pergi ke gereja-gereja lain. Misalnya pergi ke gereja orang kudus sepanjang zaman. Di Gereja Mormon di dekat GMK itu, ada di situ jalan itu gereja orang kudus sepanjang zaman. Baru ada juga gereja-gereja Balai Keselamatan, ini kan pom bensin ke kanan, masuk aja. Enak, supaya kalian nanti punya pengalaman ketika sudah pendeta ditanya jemaat, kalian sudah tahu. Nah misalnya kalau kalian pergi ke GBI ada altar call. Apa itu altar call? Nanti kalian lihat di situ. Supaya kau rasakan apa altar call. Kalau dipanggil nanti siapa yang perlu didoakan altar call, yang punya sakit penyakit, yang punya pergumulan, maju ke depan. Maju aja kau ke depan. Supaya didoakan. Supaya tahu nanti bagaimana kalau didoakan orang itu kan. Saya pernah gitu. Letakkan tangan di yang sakit. Tapi jangan berdiri begini. Kalau berdiri begini nanti waktu jatuh, ditangkap di belakang. Tapi buat kakimu begini. Gak bisa. Gak jatuh kan, dia bilang gini. Lalu dia bilang, bertobatlah, kau punya banyak dosa. Haleluya. Nanti dia bilang, nanti kita doakan yang khusus. Karena enggak tumbang-tumbang kan. Doakan khusus. Iya, kita amin-amin, kita tunggu. Panggil ke ruangan khusus. Bapak banyak dosanya. Kita putuskan dosa nenek moyang. Mau. Aneh, bagaimana perasaannya? Lega. Bicara lagi. Bapak masih banyak persoalan, masalah dengan orang tua begini. Kita doakan. Gak apa itu. Supaya nanti kalian punya pengalaman bagaimana mendoakan orang yang pemutusan roh-roh nenek moyang kan. Itu caranya. Pernah kalian lihat? Atau ke gereja-gereja Balai Keselamatan. Ada jenderal kan, ada kopral. Paling tinggi kan jenderal kan, Balai Keselamatan. Kalau mau masuk, lagunya kan On Way Christian Soldier, Mersing is the World kan, maju askar Kristus kan. Kan maju askar Kristus kan, lawan kuasa gelap, pikul lo senjata lo tembak, itu Balai Keselamatan. Atau Balai Kerajaan di Saksi Jehovah masuk, saya sudah pernah masuk juga, nanti di situ nggak ada ibadah rame-rame, langsung diajari simulasi menginjili person to person, diajari mulai dari kata-katanya awal dan sebagainya, nanti diajari begini terus. Dia bertanya, kita menjawab. Kita bertanya, dia menjawab. Gitu. Baru nanti pergilah ke jemaat-jemaat seperti itu. Sehingga kita terlatih menjawab pertanyaan-pertanyaan orang dan mengajar orang. Kalau mau belajar Alkitab lebih baik, pergilah ke Saksi Jehovah. Nanti kalian bisa menghafal ayat-ayat dari perjanjian lama, perjanjian baru, bertukar-tukar, diajari. Fasih. Itu kalau mau ingin mendalami Alkitab lebih dalam, Saksi Jehovah. Nanti diajari ayat menjawab ayat. Dikutip dari ayat-ayat itu. Atau pergi ke rumah persembahan, penyembahannya. Sudah pernah ke sana? Rumah persembahan, udah pernah ke sana? Lewat, enggak pernah masuk ya. Masuk aja ibadah. Berkeliling lihat nanti banyaknya orang gitu. Masuk ke sana. Lalu bagaimana mereka cara berkhotbahnya, cara menyampaikan firman-Nya. Itu kan bisa menginspirasi kalian. Supaya kalian punya banyak pengalaman. Nanti kalau sudah pendeta, kalian nggak punya kesempatan itu lagi. Nggak ada kesempatan itu. Langsung ibadah di sana, di pagaran, di sini, nggak pernah. Nggak ada off-nya kalian nanti. Nggak ada off. Terus jalan. Mumpung sekarang masih ada 1 tahun lagi nih, jalan-jalan lah. Pergi ke Katolik, ibadah di Katolik, misa di Katolik, supaya kalian tahu bagaimana misa di Katolik.
Tapi juga harus kalian lihat kalau masuk ke Katolik itu kan ada di bawahnya itu kursinya kan. Kalau mau berdoa nanti geser gini baru duduk baru lihat lagi. Nah, gitu. Supaya jangan dilihat orang nanti kalian orang baru kan. Itu. Jadi dia baik aja. Masuk ke gereja kan ada air suci. Duduk lagi. Gak apa-apa, karena ini nggak masalah kok itu. Protestan di luar negeri pakai ini kok. Kan artinya ke dalam Allah Bapa Putra dan Roh Kudus, amin. Kan itu kan. Kita di Indonesia nggak pakai. Tapi kalau kalian misalnya pergi ke Jerman, orang berdoa kayak biasa itu. Ada lagi tambahkannya lagi nih. Iya, tengok lo nanti pemain-pemain bola itu kan. Tambah-tambahkannya. Pokoknya ngetren lah kan. Itu supaya kalian punya pengalaman jiwa ekumenis. Supaya kalian jangan mudah menjudge gereja lain. Tapi kalian sudah tahu ajaran gereja lain, tata beribadah gereja lain, sehingga kalian sudah tahu. Mulai dari aliran-aliran biasa sampai aliran yang radikal pun ikuti aja. Kami juga pernah ke gereja-gereja yang bandnya besar, jantungnya kacau. Akhirnya kami keluar karena nggak tahan. Duduk di depan ada sound pindah ke tengah, di tengah juga. Pindah ke belakang, nggak tahan juga. Dan masuk ke gereja itu pakai lampu ini, apa tuh? Disco. Lagunya pun lagu-lagu disco lah. Kalau masuk sana jangan kalian sudah disco orang kalian gini. Nanti kita dianggap aneh. Supaya jangan dianggap aneh ikut aja gini. Nah itu. Tapi enak loh. Kalian lihat nanti. Kalian coba lah minggu depan. Ke gereja-gereja yang dekat-dekat di sini aja. Ke GBI. Tapi jangan GBI yang sedikit orangnya. Nanti kalian tahu, orang baru ya Pak. Agak besar lah, sedikit. Kalau yang kecil-kecil ke gereja kita lah kita. Kalau di gereja kita sudah sedikit tahu kita orang baru nggak disalam juga itu. Oke, itulah dulu pengalaman ekumenisme. Silakanlah kalau tidak ada bertanya, menutup dengan doa. Nanti buku yang tidak ada di perpustakaan boleh diminta ke saya ya, supaya bisa di copy. Mana tadi absen kita? Oke, silakan. Sebelum menutup perkuliahan kita bersama dalam doa. Dalam puji dan syukur Tuhan, kami ucapkan kembali hanya kepadamu atas berkat dan kasih karunia-Mu yang masih bisa kami rasakan pribadi lepas pribadi. Tadi sebentar Bapa, kami telah selesai mendengarkan penjelasan dari dosen kami. Kiranya apa yang telah kami dengarkan itu bisa kami terapkan atau kami bagikan ke teman-teman kami maupun sesama kami, agar kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami lakukan itu seturut dengan kehendak-Mu. Dan sebentar juga Tuhan kami akan meninggalkan ruangan kelas ini. Berkatilah kami di perjalanan agar kami sampai ke tempat kami masing-masing. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus kepada Bapak dosen kami, kiranya Engkau lah yang memberkati beliau, Engkau memberkati keluarga beliau, agar beliau dengan keluarga sehat-sehat terus dan dapat membimbing kami serta memimpin kami mahasiswa-mahasiswi STT Abdi Sabda. Terpuji termulia nama Bapa, hari ini esok kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya.